ya. Nah, lalu di sini juga ada penduga tidak bias. Rata-rata memiliki rata-rata varians kuadrat atau kuadrat dibagi n. Oke, nah ini lebih arahnya ke rumus lah ya. Ini nanti teman-teman akan lebih mudah ketika ada rumus untuk kasusnya. Nah, tadi yang pertama sifat dari penduga adalah tidak bias. Yang kedua, variansinya terkecil. Yang ketiga, rata-rata simpangannya juga terkecil. Ya, ini dengan rumus seperti ini. Oke, ini ya teman-teman untuk informasi saja. Yang keempat adalah konsisten. Ya. Yang pertama tadi tidak bias, 2 variasi terkecil, yang ketiga simpangan bakunya terkecil, yang keempat adalah konsisten. Oke. Nah, ini artinya kalau udah dipakai yang satu harus konsisten. Jadi kalau misalnya X bar adalah penduga yang konsisten untuk mu. Nah, ini lebih arahnya pembuktian ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk menduga dengan rentang? Yang dimaksud dengan rentang itu apa, teman-teman? Rentang. Oke. Yang dimaksud rentang adalah adanya jarak. Betul ya, Haryanti, betul. Jarak, rentang itu jarak. Nah, sekarang kalau dibilang menduga, tuh ya. Jadi istilahnya gini nih, kita kalau misalnya ngomong, berapa sih menduga ya? Kira-kira. Ya kan kalau dibilang kira-kira kurang lebih ada kurang dan lebih, betul nggak? Ada plus minus, betul nggak? Kurang lebih jaraknya sekian, plus minusnya gitu ya, jaraknya sekian. Nah gitu. Nah, maka dari itu kalau untuk nilai dugaan rentang kita menggunakan ini nih, ada lambangnya plus minus, ada plus ada minus, itu berkaitan dengan rentang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 rumus, mu sama dengan X bar ditambah atau plus kesalahannya. Ya, namanya plus minus berarti ada kondisi errornya, betul nggak? Atau kemungkinan salahnya. Namanya juga dugaan. Oke. Nah, tadi kembali diingatkan, X bar itu kan rata-rata dari sampel untuk menduga populasi mu. Jadi di sini untuk mendapatkan rata-rata mu rata-rata populasi diduga oleh rata-rata sampel plus minus error. Nah, gitu intinya. Ya. Jadi itu bentuk rumus sederhananya ya. Jadi kalau kita ingin menduga mu atau rata-rata populasi diduga oleh rata-rata sampel ditambah atau minus dari errornya. Terus rumus yang lain di sini adalah peluang atau probabilitas dari X bar dikurangi 1,96 dikali tau X lebih kecil sama dengan mu, dan mu lebih kecil dari X bar plus, nah ini tadi kan minus, dari sini plus 1,96 dikali tau X sama dengan 0,95. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini tuh diperoleh dari tabel Z. Dapat 1,96 ini diperoleh dari tabel Z. Coba saya lihat di sini. Ada tabel Z enggak?
Oke, saya akan coba cari tabel Z untuk lebih mudah menjelaskan kenapa dapat 1,96. Bentar ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita lihat nih ya, cara mendapatkan tabel Z. Cara mendapatkan kenapa tadi dapat 1,96. Nah, ini contoh ya, misalnya untuk Z alfa bagi 2 untuk hipotesis dua arah. Contoh alfanya 0,5 atau 5%, Z-nya dapat 1,95. Cara diperolehnya begini. Kan total peluang atau probabilitas itu kan sama dengan 1. Ya. Dikurangi kemungkinan tingkat kesalahannya 5%. Maka 1 dikurangi 0,05 dapat 0,95. Terus nih kan Z alfa per 2 karena dua arah dibagi 2. Ya, dapat 0,4750. Oke. 0,4750. Nah, setelah itu lihat di tabelnya gimana. Nah, dari tabel Z, teman-teman cari yang peluangnya 0,4750. Oke. Setelah dapat peluangnya 0,4750, kita lihat peluang ke arah kiri 1,9. Lalu juga ke arah atas 6. Oke, 1,96. Nah, maka dari itulah kita akan memperoleh kenapa dapat peluang Z alfa per 2-nya 1,96. Ya, coba teman-teman lihat sambil lihat di halaman di halaman 6,19. Coba diperhatikan. Ya, tadi dirumuskan ada 4.22. Peluang atau probabilitas dari X bar minus 1,96 kali tau. X bar dikali lebih kecil dari mu, dan mu-nya lebih kecil dari X bar ditambah 1,96. Nah, 1,96 ini diperoleh dari lihat tabelnya, tabel Z. Ya, betul ya nih, di halaman 6.19. Ya. Ini dapat peluang 0,475 ini. Setelah itu lihat di tabelnya 1,96. Oke, ngerti ya? Nanti saya post juga ini ya, si PPT untuk baca tabel Z. Oke, sekarang kita balik dulu ke bahan yang tadi. Ya, yang ini. Ya, ini tadi kan kita sampai sini ya, dapat 1,96. Nah, sekarang kita lihat. Untuk meresapi dasar yang penting gitu ya, ini nilai duga rentang yang fluktuasi dan bukan mu. Maka ada contohnya. Misalnya kita ingin menghitung nilai duga rentang untuk mu itu rata-rata tinggi laki-laki seluruh Indonesia.
Untuk itu diambil sampel sebanyak 25 orang. Seandainya seandainya di sini ada orang yang sakti gitu ya dibilangnya, sehingga bisa tahu nilai mu sebagai permisalan adalah 145 cm dengan taunya 37,5. Ini simpangannya ya, simpangan bakunya. Oke. Nah, dari rumus ini adalah tau X bar sama dengan tau dibagi akar N. Taunya 37,5 dibagi akar N, N-nya 25, didapat 7,5 cm. Tuh, ya ini ilustrasinya, ini mudah lah ya. Nah, sekarang ini adalah kemungkinannya. Jadi kalau misal gitu ya, ini kalau sampelnya 20 seperti apa, kalau yang 19 kemungkinan ini apa. Nah, ini kemungkinan dari si taunya. Oke, ini juga masih nyambung dari yang tadi ya, penurunan rumus dari 4.22. Ya, ini rumusnya kalau dilihat juga cenderung sama, hanya saja di situ kan kalau untuk yang 4.22 itu menunjukkan kalau peluangnya tingkat kesalahan 0,05. Oke. Kalau di sini keyakinannya gitu ya, keyakinan 95%, maka diperoleh rumusnya seperti ini. Ini yang rumus lebih sederhana. Nah, tadi yang rumus 4.23 disingkat bisa seperti ini. Jadi pakainya plus minus. Ya, plus minus. Oke, ini hanya lebih arahnya penurunan rumus ya. Nah, ini juga sama. Informasinya tentang derajat kepercayaan, lalu juga kalau cuplikannya diperbesar maka X-nya yang diperoleh akan mendekati distribusi normal atau mendekati populasinya. Gitu ya. Ini lebih arahnya sifat-sifatnya. Jadi kalau semakin banyak sampel maka hasilnya akan mendekati populasi. Demikian juga kalau semakin derajat kepercayaannya makin tinggi, maka dugaannya sudah tidak menarik lagi. Ya kalau memang sudah semakin mendekati, ya udah jelas-jelas udah aja ngambil populasi gitu. Nah, ini adalah lebih arahnya gambarnya seperti ini. Kemungkinan kalau derajat kebebasannya 1, derajat kebebasannya 2, derajat kebebasannya 3 atau 5 gitu ya, dan seterusnya. Kalau yang tidak terhingga makin lama makin runcing dia gambarnya. Ya. Nah, terus di sini ada lambang Z, ada lambang T. Nah, Z ini adalah untuk sampel besar. Kalau T ini adalah untuk sampel kecil. Ya, jadi ada nanti yang menggunakan tabel Z, ada yang menggunakan